Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Ibu harap hari ini kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Anak-anak, hari ini kita kembali akan belajar terkait mapel prakarya dan kewirausahaan khususnya di bidang rekayasa. Ilmu rekayasa dalam mata pelajaran prakarya dapat didefinisikan sebagai aplikasi ilmu pengetahuan atau sains untuk menjawab persoalan praktis dalam kehidupan manusia, di mana termasuk di dalamnya adalah kebutuhan komersial dan industri. Mata pelajaran prakarya rekayasa mengacu pada konsep hasta karya Ki Hajar Dewantara, yaitu mengembangkan cipta, rasa, dan karsa dengan menciptakan produk rekayasa yang berdampak pada diri sendiri serta lingkungan menuju keseimbangan antara alam dan budaya. Produk prakarya rekayasa yang akan kita bahas hari ini adalah terkait karya rekayasa elektronika praktis, di mana sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu komponen-komponen dasar elektronika apa saja yang kita butuhkan apabila kita ingin membuat satu produk rekayasa elektronika praktis. Sebelum membahas lebih lanjut terkait komponen dasar elektronika, ada kalanya kita perlu meninjau kembali tujuan pembelajaran kita untuk tema kali ini. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah setelah melalui kegiatan pembelajaran, kita harapkan siswa dapat mengidentifikasi kebutuhan sumber daya pada usaha karya rekayasa elektronika praktis secara benar dan bertanggung jawab. Kedua, setelah melalui kegiatan pembelajaran, kita harapkan siswa dapat mengidentifikasi komponen-komponen dasar elektronika yang dibutuhkan untuk membuat karya elektronika praktis secara benar dan bertanggung jawab. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah melaksanakan praktik, melihat video tutorial, berdiskusi, dan menggali informasi, kita harapkan siswa dapat membuat karya rekayasa elektronika praktis berdasarkan kebutuhan sumber daya secara benar dan bertanggung jawab. Berikut merupakan proses pembuatan rangkaian elektronika yang digunakan untuk membuat produk rekayasa elektronika praktis. Anak-anak, pada dasarnya komponen dasar elektronika dibagi menjadi 3 jenis, yaitu komponen aktif, komponen pasif, dan komponen penunjang. Yang dimaksud komponen dasar elektronika adalah elemen dasar pembentuk rangkaian atau peralatan elektronik. Jadi, apabila anak-anak ingin membuat suatu karya di bidang rekayasa elektronika, maka anak-anak perlu untuk mengetahui elemen dasar yang membentuk suatu rangkaian elektronik. Komponen aktif adalah komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya membutuhkan sumber tegangan maupun sumber arus dari luar. Secara umum, komponen aktif dibangun menggunakan bahan semikonduktor yang didesain sedemikian rupa sehingga memiliki fungsi, nilai, dan kapasitas sesuai dengan yang dibutuhkan. Contoh-contoh komponen aktif adalah dioda, transistor, dan IC atau yang kita kenal dengan integrated circuit. Komponen pasif adalah komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya tidak membutuhkan sumber tegangan maupun sumber arus tersendiri. Pada dasarnya, komponen pasif digunakan sebagai pembatas arus, pembagi tegangan, tank sirkuit, dan filter pasif. Berikut beberapa contoh dari komponen pasif diantaranya adalah resistor, kapasitor, dan induktor. Sedangkan yang dimaksud dengan komponen penunjang adalah komponen pelengkap elektronika yang keberadaannya tidak harus ada di dalam suatu rangkaian elektronika.
Komponen-komponen ini biasanya dapat menunjang kinerja dari komponen pasif dan komponen aktif yang telah ada di dalam rangkaian elektronika sebelumnya. Contoh dari komponen-komponen penunjang adalah saklar, sikring, baterai, dan juga konektor. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini yang terkait dengan materi komponen dasar elektronika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.